Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Aditya, nomor absen saya 5 dari kelas 9I SMP Negeri 5 Jombang. Saya akan membuat video presentasi bab 3, indahnya etika, pergaulan dan komunikasi Islami, tugas pendidikan agama Islam. 1. Etika pergaulan dalam ajaran Islam. Seseorang pelajar hendaknya mempunyai etika yang baik dalam pergaulan, baik saat ia berada di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Demikian juga para pedagang, petani, karyawan, dan pejabat hendaknya beretika dalam melaksanakan semua aktivitas kesehariannya. Jika setiap orang beretika secara baik, kehidupan bermasyarakat akan nyaman dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila setiap orang tidak beretika dalam kehidupannya, maka kekacauan dan perselisihan akan terjadi. Jika sudah demikian, maka murka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera menimpa mereka. Etika pergaulan diatur agar mendatangkan manfaat dan menjauhkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bagaimanakah etika yang seharusnya dilakukan oleh seseorang Muslim? Seorang generasi Muslim hendaklah membiasakan tata krama dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Contohnya antara lain: A. Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Berikut ini beberapa ajaran Islam terkait etika pergaulan dengan yang lebih tua. 1. Mengucap salam apabila bertemu dengan mereka. 2. Berbuat baik atau berbagi sebaik-baiknya. 3. Menjaga perasaannya jangan sampai mereka sakit hati. 4. Bertutur kata yang baik dan selalu menjaga sopan santun. 5. Bersikap rendah hati kepada mereka. 6. Bersyukur atas kebaikannya, merawat dan membesarkan kita. 7. Menghormatinya dengan tulus dan sepenuh hati. 8. Mendengar dan mengikuti nasihatnya dalam kebaikan. 9. Mencontoh perilaku baik mereka. 10. Mendoakan mereka, terutama orang tua dan saudara-saudara tua kita. 11. Menjenguk atau merawat orang tua yang sakit. 12. Mengucapkan salam jika mengakhiri pembicaraan atau pertemuan. B. Etika pergaulan dengan teman sebaya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bergaul dengan teman sebaya yang sesuai dengan akhlak Islam antara lain: 1. Mengucapkan salam apabila bertemu. 2. Bertegur sapa dan menunjukkan wajah persahabatan ketika bertemu. 3. Saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. 4. Saling mengingat dalam kebaikan satu sama lain. 5. Saling menjaga dan memberi nasihat. 6. Saling mendoakan agar teman-teman senantiasa dalam kebaikan. 7. Saling menghormati dan menghargai hak teman. 8. Saling mengajak melakukan kebaikan. 9. Menjaga keharmonisan hubungan pertemanan. 10. Menjauhi hal yang menimbulkan pertengkaran. 11. Tidak menghina, meremehkan, dan menyakiti mereka. 12. Mendamaikan jika ada teman yang berselisih paham. 13. Menunjukkan sikap empati dan menolong teman yang membutuhkan. 14. Menjenguk teman ketika sedang sakit. 15. Mengucapkan salam jika mengakhiri pembicaraan atau pertemuan. C. Etika pergaulan dengan yang lebih muda. Berikut sebagian etika pergaulan dengan yang lebih muda. 1. Bersikap penuh kasih sayang. 2. Memberikan keteladanan pada mereka. 3. Berkata dengan santun dan tidak berkata kasar. 4. Tidak melakukan perundungan atau bullying. 5. Memanggil dengan panggilan yang sopan. 6. Tidak menghina, meremehkan, dan menyakiti. 7. Tidak menyuruh yang kurang ajar padanya. 8. Memberikan nasihat dengan ramah. 9. Menolongnya jika dibutuhkan. 10. Bersabar menghadapinya. D. Etika pergaulan dengan lawan jenis. 1. Menghindari berduaan dengan lawan jenis. 2. Tidak bersentuhan fisik. 3. Menjaga pandangan. 4. Hindari tempat-tempat yang sepi. 5. Menjaga batas intensitas komunikasi. 6. Meminta izin kepada orang tua ketika akan berinteraksi secara langsung. 7. Bagi wanita hendaknya menutup aurat. 2. Etika komunikasi yang islami.
A. Berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Berkomunikasi dengan orang lain sama maknanya dengan berbicara kepada orang lain. Saat berbicara dengan orang lain, kita dituntut untuk berkata yang benar. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial. Dalam menyampaikan informasi kepada orang lain, baik yang langsung ataupun melalui media sosial, harus dilakukan dengan benar, tidak merekayasa atau memanipulasi fakta sebenarnya. B. Menggunakan bahasa yang santun. Dalam berkomunikasi, bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang santun, baik komunikasi secara langsung maupun melalui media sosial. Santun dalam berkomunikasi adalah salah satu cara kita menghormati kepada orang lain. C. Memberikan respon dengan kata-kata yang baik. Berikut ini ada beberapa kalimat thayyibah yang digunakan dalam komunikasi langsung maupun komunikasi di media sosial. 1. Salam. 2. Tasbih. 4. Masya Allah. 4. Tahmid. 5. Istighfar. 6. Takbir. 7. Istirja. 8. Kalimat thayyibah lainnya. Dan yang terakhir, bertanggung jawab. Adanya media sosial menjadikan komunikasi semakin mudah. Kalian dapat berkomunikasi kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Tapi ingat, agar komunikasi lebih bermanfaat dan berkualitas, maka lakukanlah dengan penuh tanggung jawab.